Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nadio yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil PJBL yang saya kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Dimas Joko Nugroho. About me atau tentang saya. Saya Dimas Joko Nugroho, mahasiswa D3 Akuntansi. eh Calon profesional akuntan serta memiliki jiwa kepemimpinan yang memandang angka bukan sekedar data, tetapi cerita tentang kinerja, integritas. Saya mampu beradaptasi dengan cepat, serta komunikatif dengan lingkungan kerja maupun perkuliahan, dan juga saya mampu bekerja secara mandiri maupun bekerjasama dalam tim. Oke, untuk pendidikan, saat ini saya sedang menempuh diploma akuntansi di Universitas di daerah Magelang. Saya angkatan 2023 dan diperkirakan lulus tahun depan, lebih tepatnya pada tahun 2026. Nah, untuk pendidikan terakhir ini saya di SMA Negeri 1 Seralangun, Jambi, dan jurusan saya itu Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya angkatan 2019 dan saya lulus pada tahun 2022. Jadi setelah lulus SMA saya nggak langsung melanjutkan kuliah. Saya gap year dulu 1 tahun dan tahun berikutnya saya langsung melanjutkan ke perkuliahan. Nah, mohon maaf Bapak, sebelumnya saya tidak ada pengalaman kerja sama sekali. Jadi saya izin mengganti dengan pengalaman yang relevan dan pencapaian. Itu yang saya tulis di sini, yang saya cantumkan di sini itu cuma tiga. Yang pertama, eh, saya pernah menjabat Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Serawangun Jambi pada tahun 2021 sampai tahun 2022. Nah, jadi selama jabatan itu saya pernah memimpin serta mengkoordinasikan tim pengurus OSIS dan membuat program visi, misi, dan event. Dan visi, misi, dan event saya ini alhamdulillahnya disetujui oleh ratusan siswa dan juga guru saya. Dan saya juga menerjemahkan keinginan ratusan siswa itu menjadi program kerja yang mempunyai impact nyata. Contohnya, pada saat hari Jumat. Nah, hari Jumat ini kan hari yang ya berkah gitu. Jadi setiap siswa maupun siswi masuk ke gerbang sekolah itu kalau dia melihat sampah di depan mereka atau di samping kiri kanan itu diambil dan dipungut lalu dibuang ke tong sampah. Nah, alhamdulillah itu pun juga disetujui oleh siswa, termasuk pembimbing OSIS saya. Selain itu, pada hari Jumat juga, sebelum melakukan belajar dan mengajar, bagi yang Muslim itu kami kumpul di lapangan sekolah kami, itu untuk melakukan yasinan dan tahlilan. Nah, untuk bagi non-Muslim itu boleh mengikuti asal tidak mengganggu kenyamanan siswa yang sedang melakukan yasinan dan tahlil. Yang sedangkan yang non-muslim yang tidak mengikuti juga boleh, tetapi dia berada di sekolah dan tidak melakukan keonaran yang sehingga pada saat yasinan kami merasa terganggu. Dan alhamdulillah itu pun masa jabatan saya sebagai ketua OSIS itu berjalan dengan lancar dan juga setelah jabatan saya ini selesai itu masih diterapkan di sekolah saya. Jadi saya juga sangat bangga karena ide dan inovatif dari anggota-anggota sebelumnya, termasuk saya, itu sudah dijalankan sampai saat ini. Dan juga guru pun juga menyetujui, sangat menyetujui dan juga mendukung program saya tersebut. Nah, dan juga selanjutnya ada sertifikat dan pelatihan. Nah, saya
pernah mengikuti sertifikasi pelatihan audit di kantor akuntansi publik di Purbalaudin, lebih tepatnya di Kota Magelang. Saya mengikuti pelatihan ini guna untuk magang saya dan juga kedepannya sebagai pengalaman saya untuk bekal untuk bekerja di kemudian hari. Dan saya juga pernah mengikuti lomba non-akademik, yaitu pada tahun 2020, yaitu memenangkan turnamen basketball satu provinsi. Jadi di setiap jadi kan saya provinsi Jambi, jadi pemerintah provinsi Jambi ini mengadakan turnamen basketball dan saya mengikuti dan saya memenangkan basketball ini bersama tim saya. Nah, untuk keterampilan saya untuk hard skill saya, kalau hard skill itu ada Microsoft Office, eh, yaitu kayak Word, Excel, PowerPoint. Sedangkan di luar dari itu ada Accurate dan ERP. Nah, Accurate dan ERP ini semester kemarin juga udah dipelajarin, jadi saya terampil dalam menggunakan Accurate dan juga ERP. Untuk soft skill, nah soft skill ini saya sebagai mantan ketua OSIS juga saya pernah memimpin dan berbicara depan banyak orang ya. Jadi saya termasuk orang yang komunikatif, bekerja mandiri maupun tim. Saya juga beradaptasi dengan cepat dan juga integritas. Dan untuk tujuan karir saya, nah tujuan karir saya ini saya membagi ada tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan juga tujuan jangka panjang. Nah, tujuan jangka pendek ini sekitar 1 sampai 3 tahun. Ini saya menyelesaikan studi D3 akuntansi saya dengan IPK minimal 3,5 untuk membangun fondasi akademis yang kuat. Sedangkan untuk tujuan yang jangka menengah itu sekitar 3 sampai 5 tahun. Nah, tujuan saya itu kayak bekerja di bidang akuntansi seperti KAP atau kantor akuntansi publik atau lembaga keuangan dan juga melanjutkan ke jenjang S1 akuntansi jika memungkinkan. Dan yang terakhir ada tujuan jangka panjang, itu estimasi tahunnya sekitar 5 sampai 10 tahun. Nah, saya itu sekitar 5 sampai 10 tahun tujuan saya itu mendirikan kantor akuntan sendiri. Nah, jadi saya sudah banyak pengalaman dari saya itu, mungkin saya bisa mendirikan kantor akuntan publik saya sendiri, dan juga atau manajer keuangan di perusahaan Cernaga. Nah, ini kontak saya, sebagai untuk informasi tambahan, saya sudah mencantumkan nomor HP saya, alamat email saya, dan alamat tinggal saya. Sekian presentasi dari saya. Saya Dimas Joko Nugroho, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.